Hai, apa kabar? Gua Jumani dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari-hari kita selalu dilengkapi dengan senyuman terindah dari orang-orang yang kita sayangi. Dan gue harap kalian pada saat mendengarkan ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang udah mampir lagi di podcast ini. Selamat datang kembali di podcast Satu Suara dengan gue Jumani. Pada episode kali ini, gue mau sedikit bahas tentang perasaan yang sering kita dengar atau bahkan kita sendiri yang merasain. Sebuah rasa yang agak membuat gue bingung dan gak tahu harus bagaimana. Yang jelas, di situ gue berada di posisi yang gak enak banget. Episode 3, mencintai dalam diam. Pernah gak lu ngerasain yang namanya bingung apa itu arti cinta? Sebenarnya kadang gue gak sadar kalau lagi ngerasain hal itu, tapi kadang justru malah orang lain yang bisa menilai kalau kita lagi jatuh cinta. Kalau lagi deket ngerasa nyaman banget, terlebih lagi kayak gak ada nyali buat ngelakuin apa yang jadi kemampuan gue biasanya. Tapi kalau lagi jauh, kayak ada rasa pengen ketemu yang biasa kita sebut dengan rindu. Kau itu senja, kau itu indah yang tak pernah bisa gue jamah. Gue hanya bisa menikmati keindahanmu dari jauh, keindahan yang sementara tapi selalu terulang. Maaf, aku sepecundang itu. Suruh siapa kau tersenyum manis kepadaku. Saat ini, gue mencintai dan menikmatimu dalam diam. Semua berawal dari ketidaksengajaan gue mencintai seseorang, hingga mampu membuat gue terjatuh ke lubang terkelam dalam hidup. Tapi, apapun alasannya itu, perasaan gak bisa disalahkan. Mencintai dalam diam itu berat, bahkan lebih berat dari rindu. Ya, itu karena gua gak bisa menyampaikan isi hati gua. Dan banyak alasan yang membuat gua memilih untuk mencintai dalam diam ini. Apalagi rasa itu teruntuk teman atau sahabat. Rasa takut merusak kenyamanan dia sebagai teman, tapi gue berani ngorbanin perasaan sendiri dan gue tahu itu bakalan nyesek banget. Ya semakin hari berjalan, hati gue makin tersiksa. Berusaha ngelupain rasa nyaman yang makin dalam, dan gue juga harus mikirin dimana hubungan persahabatan yang udah kita laluin. Misalkan seandainya gue ungkapin, zona nyaman sebagai teman bakal rapuh, gak akan senyaman sebelumnya. Berpikir sejenak, lebih baik tak sempat memiliki daripada sempat memiliki namun tersakiti. Lebih baik mencintai dalam diam daripada mengungkapkan namun terlewati. Ya mungkin sekarang gue cuman bisa berdoa dia bakal ngejawab apa yang gue rasa. Tapi bukan dia, waktu dan jalan Tuhan yang bakal ngejawab semuanya. Ya karena gue tahu diam yang membuat kita tenang adalah mendoakan. Karena tak ada yang lebih tulus dari hati yang mencintai dalam perih
dan mendoakanmu dalam diam. Gue tahu ini seperti menyimpan sebuah masalah yang tak bisa dijelaskan, seperti menyimpan jurus seni untuk melukai diri sendiri. Dan gue juga sadar, seandainya hal itu terjadi, siapkan diri ini untuk ngerasain pedih yang makin dalam, sampai dimana orang yang kita harapkan menemui serpihan hatinya. Sampai saatnya, setidaknya kalian tahu gimana rasanya mencintai dan memendam rasa rindu sendirian. Mencintai dalam diam dan merelakan dalam-dalam. Oke, seperti biasa, kemarin temen gua Jeremy di Instagram udah bikin pertanyaan di Instastory. Pertanyaannya itu kayak gini: alasan apa yang membuat seseorang untuk mencintai dalam diam? Dan udah ada beberapa yang jawab. Jadi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang mencintai dalam diam ini, gue bakalan bacain dulu jawaban yang udah masuk. Yang pertama itu ada dari Jason F813. Dia bilang tidak berani mengungkapkan, takut merusak pertemanan yang ada. Dan selanjutnya ada dari Yosefa Paulina 1. Dia bilang terlanjur overthinking kalau bakalan tak terbalas. Oke. Next ada dari NNA SKNH. Dia bilang lebih baik gua mencintai dia sendirian daripada dia tahu kalau gua suka sama dia, nantinya dia malah ngejauh gitu. Dan gua gak mau itu terjadi. Lebih baik gue simpen aja rasa sayang gue ke orang tersebut daripada gue harus kehilangan dia. Waduh, si Nina ini benar banget nih. Selanjutnya ada dari 17.in. Dia bilang trauma menjalin hubungan serius sama seseorang. Oke, mungkin si 17 ini pernah ngejalin hubungan serius sama seseorang, tapi malah disia-siain gitu, yang pada akhirnya dia trauma dan mungkin dia sekarang hanya berani mencintai seseorang dalam diam. Next ada dari Alvin. Dia bilang takut dia menjauh, sudah seperti sahabat, tidak ingin merusaknya. Terus ada jawaban dari Dedi_KRNWN. Dia bilang insecure. Oke, mungkin si Dedi ini tipikal orang yang mudah insecure kali ya, atau dia ini gak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Next ada jawaban dari Niken NXP. Dia bilang takut sikapnya berubah setelah diungkapin. Oke. Selanjutnya ada dari Iksan Padilla 107. Dia bilang karena tak punya keberanian untuk menghancurkan hubungan yang ada. Dan selanjutnya ada dari Kalista Patricia. Dia bilang tak mampu mengungkapkan, pakai tanda tanya gitu. Next ada lagi dari Radina Suci. Dia bilang takut kecewa kalau orang yang kita suka tahu. Biasanya sih kalau dia tahu bakal menghindar gitu. Oke, mungkin si Radina ini cuman gak mau orang yang udah deket banget sama dia bakalan ngejauh gitu aja. Next ada lagi dari Dev Lansar. Dia bilang insecure duluan, WK. Oke, mungkin
Si Dave Lancer ini sama kayak si Dedi, tipikalnya gampang insecure dan kurang percaya diri dalam mengungkapkan perasaannya. Oke, selanjutnya ada dari Namrats.Sing. Dia bilang karena sudah tahu perasaannya tak akan terbalaskan. Next, ada lagi jawaban dari Johansen 5864. Dia bilang karena takut akan konsekuensinya yang terjadi setelahnya, kayak penolakan dan dijauhkan. Next, ada lagi dari Kerin Juanda. Dia bilang insecure, ngerasa gak layak buat ngedapetin, jadinya gak mau bertindak dan lebih memilih buat diam. Dan selanjutnya ada dari Eka RRHY. Dia bilang takut buat ngungkapinnya, takut orang itu gak suka balik, kan sad. Dan selanjutnya ada dari Rizky Dwi. Dia bilang merasa belum pantas untuk memiliki dia. Next, ada lagi dari rdty.nfl. Dia bilang lebih mengerti posisi dan merasa mencintai dalam diam itu jauh lebih membahagiakan. Dan selanjutnya ada dari Immanuel RVNDY. Dia bilang semua orang sebenarnya berani buat ngungkapin perasaannya, tapi yang ditakuti itu cuma bagair. Oke, mungkin bagair yang dimaksud ini adalah akhir kali ya. Terus selanjutnya ada dari Clarissa Rwi _ Dia bilang karena kalau suka sama teman sendiri, dianya tahu malah menjauh. Gua maunya kan gak gitu, jadi diem-diem aja. Walaupun akhirnya tahu sih, malah ujung-ujungnya canggung sampai sekarang kalau ketemu. Dan jawaban selanjutnya ada dari Hey Karen. Dia bilang terlalu takut untuk bicara duluan. Dia selalu mengatakan dan menganggap kamu hanya sebatas teman, nggak lebih. Oke, jadi itu dia beberapa jawaban yang udah masuk ke kita. Dan gue juga minta maaf kalau ada jawaban yang terlewat atau nggak kebaca. Jadi kalian lihat kan, rata-rata alasannya itu untuk mencintai dalam diam adalah karena kurang percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dan menurut gua, seseorang yang mencintai dalam diam ini umumnya mereka akan merasa senang. Mungkin teramat senang ketika mereka bertemu seseorang yang mereka sukai. Biasanya sih mereka itu akan senyum-senyum sendiri, atau mungkin mereka akan histeris ketika melihat si doi dimanapun itu. Ya mungkin teman-temannya akan mengira dia gila. Lalu seseorang yang mencintai dalam diam ini biasanya ingin tahu segalanya. Ya misalkan ingin tahu akun sosial medianya si doi, apa yang sedang si doi lakukan. Ya terlebih lagi saat si doi nge-like ataupun ngasih komentar, pasti mereka tuh langsung gak bisa nahan lagi rasa bahagianya akan seperti apa. Kemudian orang yang mencintai dalam diam ini pasti hafal kebiasaan si doi, terutama kapan mereka bisa bertemu, ya sehingga dia akan menunggu di tempat itu dan berharap akan melihatnya. Sebenarnya masih banyak sih fakta-fakta lain tentang orang yang mencintai dalam diam ini. Bahkan tak jarang bisa membuat mereka terjebak pada perasaannya sendiri, GR, terlalu percaya diri, dan terkadang membenarkan perasaannya. Cinta dalam diam itu
memang seperti sesuatu yang terlalu rapat terpendam. Hanya bisa berandai-andai, seandainya dia tahu, seandainya dia merasakan apa yang kita rasakan, seandainya dia tahu bagaimana rasanya saat dia ada di dekat kita. Dan mencintai dalam diam itu sebenarnya ada suka dan dukanya. Menurut gua, suka dukanya itu yang pertama, lu mendadak cari tahu tentang dia. Memang sih, kalau naksir, apalagi udah cinta, ya pasti lu bakal mendadak kepo gitu. Misalkan kepo namanya dia, rumahnya di mana, udah punya pacar apa belum. Pokoknya ya lu di situ jadi detektif dadakan gitu. Dan suka duka selanjutnya itu lu jadi suka senyum-senyum sendiri. Dalam artian ya lu bakal histeris gitu kalau misalkan doi lewat depan lu. Dan selanjutnya lu suka grogi gitu kalau misalkan dia ngajak jalan lu. Dan yang terakhir, ya mungkin lu ini cuma jadi penggemar rahasia. Mau larang juga siapa gua sih. Tapi lebih gak enaknya itu ya ketika si dia ini cerita tentang orang lain. Pasti itu sakit banget. Lebih sakit sih pas kita mengharapkan dianya malah mengharapkan yang lain. Dan menurut gua sakitnya jadi seorang mencintai dalam diam ini ya kayak lu ngerasa mules banget, terus lu boker tapi gak keluar. Pasti itu sakit banget kan. Dan menjadi seorang mencintai dalam diam ini ya lu cuma berujung pada doa dan mengharapkan doa lu itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya mungkin ini sih menurut pemikiran gue aja. Dan sebenarnya semuanya tergantung diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapinya. Ya bahkan boleh jadi lebih baik memendam sendiri perasaan kita untuk kemudian memperbaiki diri sendiri daripada mengumbar perasaan kita. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast Satu Suara ini dan support channel ini dari episode pertama sampai ketiga. Terima kasih juga buat yang udah jawab di Instagram. Dan buat kalian yang punya kegundahan serta kegelisahan yang ingin dibahas di episode-episode selanjutnya, kalian bisa langsung mengirimnya di Gmail kita jarenzum@gmail.com. Ya udah, itu aja episode 3 kali ini, dan sampai jumpa di episode podcast Satu Suara selanjutnya. See you.